Saudara pendengar, selamat bertemu kembali dalam permenungan rohani berdasarkan perikop kitab suci. Bersama dengan saya, Pastor Leo Sipahutar. Permenungan ini saya beri judul, Akulah Jalan Menuju Rumah Bapa. Selamat mengikuti. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 14. Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada Aku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada-Aku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada-Aku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyanyi Yahudi Esther Ofarim pernah menggugah dunia dengan nyanyiannya yang mengisahkan usahanya untuk mencari suatu rumah, suatu tanah air, tetapi selalu sia-sia. Dari satu bait ke bait yang lain, lagu itu berkisah tentang macam-macam usahanya untuk mencari suatu tempat berteduh, tetapi semua percuma, seperti membangun sesuatu di atas pasir. Selalu gagal dan runtuh, semua menemui jalan buntu. Esther Ofarim adalah seorang Yahudi. Lagunya itu bukan hanya mengisahkan sejarah dirinya, tetapi juga mengisahkan sejarah bangsanya, bangsa Yahudi, yang dari abad ke abad selalu dilanda kegalauan dan kegelisahan mencari dan menemukan rumah bagi mereka, suatu tanah air yang menjadi kediaman mereka. Lagu itu menggugah hati semua orang yang mengerti nasib bangsa Yahudi. Tetapi lebih dari itu, lagu itu menggugah hati karena dalam dasar sanubari dan hati nurani kita semua, sebenarnya kita masing-masing selalu memendam suatu keinginan yang mendalam untuk menemukan rumah dan tanah air yang abadi untuk diri kita. Kita manusia sebenarnya selalu ingin menemukan jalan untuk sampai ke rumah yang tenang, yang bisa memberi kita keteduhan dan kebahagiaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia sejak dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun selalu mencoba mencapai puncak makna hidupnya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu mencari Allah. Karena itulah kita manusia diberi gelar Homo religiosus. Agama-agama besar di dunia ini lahir dan muncul justru sebagai jawaban atas usaha manusia mencari Allah. Melalui perikop Injil Yohanes yang tadi kita dengar, Yesus bersabda kepada kita, "Janganlah hatimu gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada." Yesus menyodorkan kepada kita tempat perhentian terakhir dari usaha manusia mencari Allah. Dan pada akhirnya usaha itu menemukan titik akhirnya dalam diri Yesus Kristus. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi kita Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dialah jalan keselamatan bagi manusia. Lewat dialah kita diantar kepada pengenalan akan Bapa. Lewat dialah kita memperoleh keselamatan Allah sendiri. Dengan seluruh hidupnya sampai mati di salib, dia telah menghubungkan kembali manusia berdosa dengan Bapa.
Bahkan setelah kebangkitannya, dia pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita di rumah Bapa. Dialah juga kebenaran itu sendiri. Dialah pewahyuan Bapa kepada kita di dunia ini, sehingga yang melihat Dia juga melihat Bapa. Yang mengenal Dia juga mengenal Bapa, karena keberadaannya tidak terpisahkan dari keberadaan Bapa. Apa yang dikatakan dan dikerjakannya adalah sama dengan yang dikerjakan Bapa sendiri. Inilah kabar yang menyegarkan bagi kita, karena kita selagi di dunia ini dapat bertemu dengan Bapa dalam pertemuan kita dengan Yesus Putranya. Inilah yang membuat hubungan kita dengan Bapa menjadi sungguh dekat, karena Dia berada dalam Yesus yang tinggal di tengah-tengah kita. Kita tidak perlu mengarahkan mata jauh-jauh ke surga sana, karena Dia telah datang di tengah-tengah kita di dunia dengan segala situasinya. Dia adalah hidup itu sendiri. Dia hidup dalam persatuan kasih dengan Bapa yang tidak terpisahkan. Kesatuan dengan Bapa itulah kehidupan kekal yang membahagiakan. Dan kesatuan kasih itu jugalah yang dicoba untuk dibagikan kepada kita oleh Yesus. Ia dengan seluruh hidupnya mengungkapkan dan menunjukkan bagaimana hidup dalam semangat kasih dengan Bapa. Dia sendiri dengan kasih itu telah menghidupkan banyak orang yang tadinya hidup jauh dari kasih persaudaraan Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri yang tadi bukan hanya diperuntukkan bagi diri Tuhan kita sendiri agar dikagumi, tetapi diarahkan kepada kita agar kita memperoleh keselamatan dalam hubungan erat dengan Bapa. Ketiga ciri itu, yakni jalan kebenaran dan kehidupan, lebih menunjukkan apa yang telah Dia kerjakan dan masih terus lagi Dia kerjakan bagi keselamatan kita manusia. Dia telah dan akan terus menunjukkan jalan, menawarkan hubungan mesra dengan Bapa, menawarkan kehidupan bersama Bapa, dan bahkan menyiapkan tempat kebahagiaan bagi kita. Apakah kita akan menerima tawarannya? Semuanya diserahkan kepada diri kita sendiri. Apakah kita yang telah menerima tawaran itu akan juga menawarkan kepada orang lain agar keselamatan Allah semakin berbuah? Juga diserahkan kepada kita. Hanya tampaknya kita akan kurang bahagia bila kebahagiaan itu kita nikmati sendiri.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah saya jalan-jalan di kota Palembang. Jelas saya bukan orang sana, sehingga saya sama sekali tidak mengenal jalan-jalan di kota itu. Saya memang sudah hafal betul nama jalan tempat saya menginap, yakni rumah saudara saya. Saya juga sudah hafal bentuk rumahnya, lengkap dengan warna catnya, serta pohon mangga di depan rumah itu. Tetapi tentang jalan-jalan lain di kota itu, orientasi saya boleh dikatakan nol sama sekali. Suatu hari, saya beranikan diri saya untuk jalan-jalan sendirian dengan ganti-ganti naik bus. Dan akhirnya senja pun turun menyelimuti kota. Lampu-lampu reklame mulai menyala. Saya turun dari bus dan mulai berjalan ke sana kemari sambil bingung kemana saya harus pergi. Akhirnya saya putuskan naik beca karena saya sudah letih berjalan. Apalagi saya mulai takut berjalan sendirian. Saya langsung setuju dengan tarif Rp10.000 untuk naik beca itu. Tak lama kemudian beca itu membelok dan tampaklah rumah saudara saya. Kupikir masih jauh, nggak sangka cuma sekitar 300 meter saja dari tempat saya naik beca tadi. Berarti tarif Rp10.000 terlalu mahal untuk jarak sedekat itu. Tetapi tidak apa-apa demikian pikirku. Biarlah si tukang beca merasa gembira. Dan yang terpenting, saya sudah sampai di rumah saudaraku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu perjalanan yang kita ketahui jalannya akan terasa ringan. Begitu enteng kadang-kadang, sehingga tidak perlu dipikir-pikirkan lagi. Kalau kita kembali dari tempat kerja umpamanya, hampir secara otomatis kita tahu harus lewat jalan mana, belok di sana, belok di sini, dan sampai ke rumah. Tetapi jikalau tujuannya tidak diketahui dengan pasti, betapa perjalanan itu membosankan. Sudah sampai di mana sekarang? Entah. Kapan sampai? Entah. Apakah jalannya aman? Entah. Mungkin masih jauh? Entah. Bahkan karena kita tidak tahu apa-apa, boleh jadi kita harus mengeluarkan ongkos yang jauh lebih mahal daripada yang seharusnya, seperti yang saya alami di kota Palembang tadi. Saudara-saudari yang terkasih, sangat mungkin terjadi bahwa kita mengalami banyak kesulitan dalam hidup sehari-hari karena tujuan hidup kita sendiri tidak jelas. Akhirnya kita seakan-akan menempuh jalan yang berputar-putar dan makan banyak ongkos. Lama-lama kita jadi bosan atau acuh tak acuh. Ya kalau sampai ya syukur, kalau tidak ya sudah. Boleh jadi saudara-saudari, disinilah terletak salah satu titik lemah kita dalam kehidupan beragama. Kita tahu bahwa kita sedang dalam perjalanan mencari Allah. Kita cari Dia di gereja, kita cari Dia dalam doa, dan kita cari Dia dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi rasanya seakan-akan kita tidak pernah sampai kepadanya. Mengapa? Kesalahannya pastilah terletak pada diri kita sendiri,
sebab seringkali kita punya bayangan dan konsep yang lain sekali tentang Allah. Kita menyangka bahwa Dia akan kita temukan hanyalah bila kita dalam suasana gembira, sukses, dan sehat walafiat. Kita menyangka bahwa Dia akan kita temukan hanyalah dalam suasana tenang dan tenteram, suasana mujur dan tanpa persoalan. Dan dalam sangkaan itu, kita menyimpulkan bahwa Allah tidak bisa kita temukan dalam suasana sedih, suasana gagal, sakit, dalam keadaan murung, sial, dan punya persoalan. Tempat tinggal Allah kita batasi pada sudut-sudut tertentu saja, yakni sudut-sudut menyenangkan dari hidup kita. Akhirnya penyerahan diri kita cuma setengah-setengah, dan tentu pengenalan kita terhadap Allah pun cuma setengah-setengah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah memilih Yesus sebagai jalan kehidupan bagi kita. Kita menerima Dia sebagai pedoman dan jalan satu-satunya bagi kita. Hanya bersama Dia kita berani menuju kebahagiaan yang kita idam-idamkan, yakni rumah Bapa kita di surga. Ternyata jalan yang ditunjukkan Yesus kepada kita bukanlah suatu jalan yang lurus dan gampang ditempuh. Jalan yang ditunjukkannya itu turun naik dan banyak tekongan hidup. Seperti Yesus sendiri, kita menghadapi banyak pengalaman di jalan hidup kita. Ada sukses dan ada kekecewaan, ada suka dan ada duka, ada kesepian dan ada kegembiraan. Dan akhirnya pasti akan ada jalan salib, jalan menuju kematian. Tetapi justru dalam segalanya itulah Yesus menjadi teman seperjalanan kita. Justru dalam segalanya itulah Dia menjadi penunjuk dan pembimbing jalan kita. Dia tahu jalannya, sebab Dia jelaskan itu pada kita. Dan kalau kita tahu jalannya, perjalanan itu tidak akan membosankan. Kita tahu di depan sana ada dakian, di depan sana ada turunan. Kita tahu tak lama lagi ada belokan. Dan itu mengasihkan. Memang perjalanan pulang ke rumah itu selalu mengasihkan. Sebab kita tahu benar orang-orang yang kita cintai sedang menanti kita. Dan kalau perjalanan pulang ke rumah selalu mengasihkan, betapa jauh lebih mengasihkan lagi perjalanan pulang ke rumah Bapa. Sebab di sana Allah Bapa kita sedang menanti kita dan telah menyediakan tempat bagi kita. Amin.